Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, ada perbedaan istilah akhlak dan adab. Walaupun mungkin kita memikirkan antara akhlak dengan adab itu sama saja. Namun sebenarnya sumbernya itu, hasilnya atau sumbernya itu berbeda. Di mana bedanya? Nah, kalau adab itu perbuatan yang baik yang dicontohkan oleh Nabi, yang kita bisa mendapatkannya itu dari belajar. Dari belajar. Makanya di dalam agama kita itu ada yang berbicara tentang adabun Nabi, adab Nabi kita. Bahkan ada satu kitab yang membahas dengan kitabul adab, kitab tata keramah. Dan itu adalah bersumber daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa beradab itu adalah orang yang belajar dan mengamalkannya. Contoh umpama adab makan. Adab makan. Nah, di adab makan itu dibahas adalah doa makan dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau orang nggak belajar nggak tahu itu. Pakai tangan kanan, duduk, ya seperti itu. Sampai nanti selesai makan, menjilat tangan, menjilat jari, membersihkan makanan, jangan sampai tersisa. Kalau seandainya ada tersisa, maka sisa makanan itu nanti ditaruh di tempat yang baik, lalu kita membuangnya, bisa diberikan kepada binatang, ya ayam kah atau apa gitu, atau umpama kalau ayam kucing nggak ada, binatang nggak ada, maka kita membuangnya itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau ada makanan sisa gitu ya, jangan langsung dibuang begitu saja. Misalkan dulu kasih binatang, ayam kah, kucing kah, kalau nggak dimakan juga, nah baru kita buang sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membuangnya itu jangan langsung ke tempat sampah, taruh di tempat apa gitu ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu adab itu. Kenapa disuruh membaca bismillah ketika membuang makanan sisa itu dan tidak boleh dibuang di tempat yang kotor, umpama dibuang ke dalam sepiteng, tidak boleh. Nah, karena kata Nabi dalam riwayat itu, siapa yang membuang sisa makanan itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka yang memakan makanan itu adalah jin muslim, jin orang Islam. Karena jin itu ada jin Islam, ada jin kafir. Dan jin kafir itu yang digunakan sama dukun-dukun untuk memberi makan jin itu. Dan setelah itu menjadi apa ya, sesuruhannya dukun tadi. Istilah orang zaman sekarang sesajen. Istilah orang kita namanya nyebutnya sesajen. Nah, bedanya adalah bismillah tadi. Kalau kita baca bismillah, yang makan itu jin muslim. Kemudian kalau tidak baca bismillah, yang memakan itu jin kafir. Memang disebutkan dalam riwayat seperti itu. Bahkan dalam riwayat dikatakan di alam jin ya, mereka itu juga memelihara binatang ternak ada. Ya sapi, kambing, onta, ya versi mereka. Versinya versi mereka. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana bentuknya. Dan disebutkan dalam riwayat itu makanan binatang ternaknya bangsa jin itu, mungkin jinnya ternaknya itu dari bangsa jin juga, wallah alam ya.
Cuma disebutkan dalam riwayat hadis seperti itu. Nah, disebutkan dalam riwayat itu dikatakan bahwa binatang-binatang ternaknya bangsa jin itu makanannya adalah kotoran binatang. Kotoran kambing, kotoran sapi. Jadi kalau yang kotoran kambing ya berarti yang makan kambing juga dari bangsa jin. Dari ternaknya bangsa jin. Dan begitu seterusnya. Karena jin muslim itu ya, jin muslim itu mereka juga sholat, mereka juga zakat, mereka juga berhaji. Syariatnya sama dengan syariat kita. Cuman wallah alam bagaimana dia itu zakat. Zakat. Nah, sama makanan sisa itu loh. Makanan sisa itu kita baca bismillah. Yang makan itu adalah jin muslim. Oh, mungkin kita ngeliat katanya dimakan jin muslim, tapi kenapa nggak berkurang nasinya? Nggak berkurang nasinya, ayamnya masih aja utuh. Nah, jadi ada yang mengatakan itu yang dimakan itu bukan ininya, bukan dagingnya, tapi ya bahasa kitanya tapi ya saripatinya. Saripatinya kayak tawon gitu nah, lebah gitu. Makan bunga dia enggak saripati bunga. Kita nggak tahu bagaimana bentuk saripati bunga itu. Tiba-tiba kan sudah jadi madu. Tiba-tiba sudah jadi madu. Nah, itu saripati bunga. Makanya madu itu kan harganya bermacam-macam. Dan kualitasnya khasiatnya juga macam-macam, tergantung apa yang dimakan oleh lebah itu. Nah, kalau dia makan ada madu pahit, karena ada yang madu pahit, apakah makanannya itu tawon lebah itu kok bisa jadi pahit madunya? Ada yang manis, ada yang macam-macam. Nah, yang paling mahal itu madu dari Yaman, Doan namanya, madu Doan, terkenal banget tuh. Kalau kita ke Mekah sana, di Madinah itu ada orang jual madu-madu katanya madu Yaman, dari negara Yaman. Kalau negara Yaman tuh luas, tanya lagi Yaman di mana? Kalau dia bilang Doan, nah kalau memang asli itu memang mahal tuh, harganya jutaan itu. Harganya jutaan madu itu. Madu Doan. Nah, madu Doan itu lebahnya makan dari kurma, entah kurma yang mana yang dia makan itu. Mahal sekali madu Doan, terkenal tuh. Terkenal. Nah, itulah modelnya seperti itu jin tadi. Nah, kita bisa melakukan seperti itu adalah dari belajar. Belajarnya belajar adab. Nah, apabila nih ada orang belajar di pesantren, tapi tidak ada adabnya, makan, minum tangan kiri, apalagi sambil jalan, tidak baca bismillah, bla bla, pokoknya nggak karuan tuh. Itu bukan santri tuh. Namanya aja belajar di pesantren, tapi tidak mengamalkan ilmu. Belajar di pesantren kita tapi nggak mengamalkan ilmu. Itu berarti dia bukan santri sejati. Makanya kan santri itu ada istilahnya S, setia, ya, A, amanah. Jadi santri itu setia. Setia dengan negara, setia dengan gurunya, setia dengan temannya, setia, paling puncaknya setia dengan Allah dan Rasulnya. Tidak mau mengkhianati. S, setia. A, amanah. Kalau dia memang betul-betul santri, A, amanah. Tapi kalau dia tidak amanah, sekolah pesantren atau lulus dari pesantren, dikasih amanah, nggak bisa ngerjain. Dikasih berikan kepercayaan, tapi nggak mengerjakan dengan benar, itu gagal jadi santri. Apalagi S-A-N, nurut. Nah, itu santri itu nurut. Makanya orang belajar di pesantren itu belajar dengan guru itu, apalagi gurunya itu syekh tarikat ya, yang dikenal dengan syekh mursyid. Maka harus nurut dengan guru itu. Guru, orang-orang bahar itu mengatakan orang belajar itu dengan guru, jadikanlah jiwanya sang murid itu seperti seperti orang mati. Seperti orang mati. Maksud orang mati itu apa? Ketika mayit itu dimandikan,
oleh sang tukang mandi, itu mayit nggak boleh ngelawan. Ya, diangkat tangannya, digosok-gosok tangannya, pindah lagi yang kiri, dibalik sana balik, diam saja. Tapi coba bayangkan kalau seandainya diangkatkan tangan kanan, tiba-tiba si mayit itu nggak mau diangkat tangan, begitu, malah turun. Apa yang terjadi? Lari tukang mandinya itu. Kenapa? Mati jadi hantu. Itu penting itu. Ya, nurut itu penting. Apa kata guru itu penting. Tapi lihat juga gurunya. Kalau gurunya hau-hau, jangan juga. Ya. Ada orang tuh berbaiat dengan guru, taat kan. Itu orang belajar ilmu tarekat begitu tuh. Baiat dengan guru. Nah, kalau sudah berbaiat itu luar biasa. Harus nurut dengan gurunya. Tapi ternyata gurunya kacau juga. Melihat bebiniannya sama aja. Nah, kan ada begitu ilmu begitu tuh. Nah, muridnya disuruh ngumpulin duit banyak-banyak, diambil gurunya. Itu kebelengar tuh. Nah, kebelengar tuh. Nah, tapi kalau seandainya memang gurunya itu luar biasa, maka N tadi itu nurut, ya. Santri, taat, ya. Kemudian lagi R, rajin. Rajin. Kalau jadi santri tidur, makan, tidur. Nah, ini bukan santri. Nah, kalau sudah begitu terakhir idaman. Nah, ini idaman Allah Ta'ala, idamannya Nabi, idamannya negara, idamannya keluarganya. Bahkan idaman menjadi calon suami, calon istri yang baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita kembali. Jadi adab itu dihasilkan atau sumbernya itu dari belajar. Apabila santri itu belajar adab lalu mengamalkannya, maka santri itu disebut muta'addib, orang yang beradab. Ini sumbernya dari hadis Nabi. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkan aku adab. Allah yang mengajarkan aku adab dan Allah yang mempercantik adabku. Jadi Allah yang langsung mengajarkan adab kepada Nabi dan Allah yang mempercantik adabnya. Sehingga Nabi itu maksum. Tidak pernah berbuat dosa kecil apalagi dosa besar. Maksum. Nah, jadi Nabi nggak pernah salah. Nah, dari itulah maka kita nurutin Nabi, mengikutin Nabi, cara makan, cara minum, semuanya. Bahkan terus terang saja, sampai cara berhubungan badan itu ada adabnya. Ada adabnya. Bebacaan, jangan kada bebacaan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana. Itu kan ya? Ma razaqtana, jangan ditambahin wa qina adzabannar. Kalau wa qina adzabannar itu doa makan. Kami bahari jadi anak buahnya Pak Haji Soleh, jadi pengulu itu pasti kalau penataran Haji Soleh bilang nih, nah doanya lah kasihkan. Kenapa ya? Karena banyak orang kada hafal itu. Nah, sampai segitunya tuh. Pada saat kita melakukan hal-hal yang seperti itu ada diajarkan. Nah, itulah namanya adab tadi. Sedangkan akhlak, nah akhlak nih ya. Akhlak ini sumbernya itu dari berhasilnya atau apa ya bahasa kitanya, apa itu hasil dari berhasilnya hasil dari berhasilnya ibadah kita. Itu akhlak itu. Jadi kalau ada tuh ya orang beribadah, ibadahnya baik, ibadahnya itu baik, tata caranya sama dengan Nabi. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, kemudian ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini dalam ibadah itu penting ya. Pertama, sesuai dengan ajaran Nabi. Arti sesuai dengan ajaran Nabi itu jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, kalau ditambah dikurang ini, ditambah atau dikurang itu yang diistilahkan sama orang zaman sekarang namanya apa ya?
bid'ah. Tapi bid'ah ini nggak semuanya ibadah itu kalau nggak sesuai bid'ah. Nah ingat ya rumusnya di sini nih. Ibadah itu bisa jadi bid'ah apabila tidak sesuai dari yang keluar dari yang 4 ini. 1, apabila ibadah itu ada mempunyai tempat. Ini sudah komitmen nih, tempat nih. Kalau seandainya ibadah itu pelaksananya di tempat itu umpama, kemudian dilakukan sama orang, tempatnya bukan di situ, bid'ah berarti namanya. Mengada-ngada dalam ibadah, haram hukumnya. Nah, umpama apa ya contohnya? Seperti orang berhaji. Kemana orang berhaji? Ke Mekah sana, Padang Arafah. Nah, lalu ada ajaran sesat katanya. Ada orang belajar kalau usah pergi ke Mekah. Cukup berhajinya dengan hati aja. Ke Tanah Abang aja cukup sudah katanya. Atau membuat Ka'bah seorang, ya, bikin Ka'bah tawaf di situ. Ini ajaran sesat ini. Maka dia telah gugur dalam bid'ah. Tapi kalau ibadah itu tidak ada mengaitkan dengan tempat, maka tidak ada masalah. Kita umpama baca salawat, apakah Nabi menyuruh salawat itu tempatnya harus di masjid, harus di depan makam Rasulullah? Apakah begitu? Enggak. Dimanapun kita boleh. Ya enggak? Nah itu. Jadi kalau memang ada ibadah itu berkaitan dengan tempat, jangan dirubah. Yang kedua, ibadah itu berkaitan apabila ada kaitannya dengan waktu. Ada berkaitan dengan waktu. Jangan dirubah waktunya. Umpama salat 5 waktu. Maghrib umpama. Kan waktu tuh. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Semua waktu. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Umpama maghrib dia kerjakan umpama berdahulu. Aku sibuk bandel maghrib. Nah jam 6 ini aku hendak sholat maghrib berdahulu jam 5. Boleh? Bisa. Ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban yang telah diwajibkan kepada orang beriman, mauquta yang memang waktunya sudah ditentukan. Sampai dikatakan pada saat Nabi pulang Isra dan Mi'raj, besok harinya itu waktu pulang itu subuh itu belum lagi sholat subuh. Kewajibannya sudah ada tapi belum dilaksanakan. Kenapa? Karena belum tahu bagaimana tata caranya, waktunya belum tahu lagi. Ibarat kata tuh orang sudah menang pilkada tapi belum bisa jadi anggota dewan. Kenapa? Karena belum dilantik. Di KPU sudah ini menang sudah ini, tapi belum bisa berwenang. Kenapa? Karena belum dilantik. Nah itu pada malam Isra dan Mi'raj itu sudah dapat perintah sholat, tapi tidak tahu sholat apa ini. Subuh belum lagi. Zuhur baru datang Jibril. Hari pertama datang Jibril di waktu zuhur, makanya di situ disebut zuhur, sholat pertama kali. Zuhur. Nah Jibril mengajarkan kepada Nabi bagaimana tata cara sholat zuhur, dan Jibril datang di waktu pertama zuhur. Setelah itu selesai, sudah diajarkan sama Jibril, Jibril kembali kepada ke posnya lagi. Asar di waktu awal begitu juga. Selesai kembali lagi. Maghrib di waktu awal begitu juga. Isya sampai subuh. Itu hari pertama. Hari kedua Jibril datang lagi, tapi di akhir waktu zuhur. Nah, lalu Jibril bilang, ya Rasulullah, waktu zuhur itu dari ini sampai ke sini waktunya nih. Tata caranya begini. Nah, jadi kalau ada orang sholat mau jam 2, mau jam 3, asalkan belum masuk asar, ya masih boleh lah. Nah, gitu. Begitu juga asar, Jibril datang di akhir waktu asar, di akhir waktu maghrib, di akhir waktu isya, di akhir waktu subuh. Di mana tempatnya Jibril mengajarkan tuh? Nah, kalau bapak ibu-ibu yang berangkat ke Mekah, kita menuju ke depan Ka'bah, itu tempat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad tata cara sholat itu adalah di pintu Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah itu menghadap ke sana ya, hadap ke depan, ini pintu Ka'bah, di sebelah kiri bawah
Ada namanya syadarwan. Syadarwan itu bahasa kita apa? Nah, itu kayak begini nih. Kayak tiang ini ada tuh yang apa namanya? Teras kah? Ah itu. Ah? Ini nih yang kuning ini. Lesnya, lesnya. Nah, itu syadarwan. Di syadarwan itu ada belepak kayak batu marmer ke apa gitu ya. Warnanya kuning-kuning keemasan gitu juga. Coklat kuning kecoklatan. Disitulah Jibril mengajarkan Nabi Muhammad tentang sholat. Nah, itu tuh ada waktunya.